Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Muzyaki, NRP 111019 dari kelas 2 tempat elektronika kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan tentang proyek pada tugas WTAM 13, yaitu adalah final project mengenai pekerjaan saya. Baru-baru ini dunia dikejutkan dengan kedatangan virus COVID-19 yang pertama kasus terjadi di Indonesia pada tahun 2020 dan terus menyebar sampai pada tahun 2021 hingga 2 juta rakyat Indonesia terinfeksi virus COVID-19. Bahkan beberapa mutasi terjadi adalah mutasi Delta 1, mutasi Alpha, mutasi Beta, dan mutasi Theta. Oleh sebab itu, saya akan membuat suatu alat, yaitu untuk mengurangi dampak dari kontak fisik yang dilakukan oleh manusia. Yaitu adalah pada alat hand sanitizer. Karena hand sanitizer membutuhkan kontak, yaitu tangan atau permukaan tangan yang digunakan untuk menekan hand sanitizer ke bawah untuk mengeluarkan cairan dari hand sanitizer tersebut. Saya membuat solusi agar hand sanitizer tidak perlu ditekan untuk mengeluarkan airnya, untuk mengeluarkan kandungan kimia tersebut, tapi hanya cukup tangan kita didekatkan, lalu sensor akan memproses dan airnya atau bahan kimianya akan keluar ke dalam tangan tanpa kontak yang dilakukan pada permukaan tangan. Karena kontak pada permukaan tangan yang dilakukan pada hand sanitizer tersebut, ketika banyak orang atau banyak manusia melakukan kontak tersebut, permukaannya ini akan terjadi penumpukan kuman. Ini adalah satu gambaran dari alat yang saya buat, dan di sini terdapat tangan, yaitu pada input akan didekatkan kepada hand sanitizer, maka ada sensor. Sensornya akan diproses ke dalam microcontroller dan microcontroller tersebut akan memberikan output kepada servo untuk berputar, dan putaran tersebut akan mengaruhi pada bagian atas hand sanitizer yang menghasilkan tekanan atau maksud saya tarikan dari ke bawah, sehingga cairan kimia yang di dalam sensor tersebut dapat keluar ke dalam tangan tanpa terjadinya kontak terhadap hand sanitizer tersebut. Berarti tangan akan steril. Ini adalah alat atau hardware yang saya buat. Saya akan menjelaskan satu persatu tentang alat tersebut. Dan pada tampilan yang berada di monitor, ini merupakan GUI yang saya telah desain untuk memunculkan hasil proses dari alat yang telah saya buat. Dan juga nanti pada GUI dapat memberikan komunikasi dua arah, yaitu GUI dapat memberikan input dan outputnya pada hardware ini. Saya menjelaskan satu persatu tentang bagaimana alat ini bekerja. Yang pertama, ini adalah servo. Servo berfungsi sebagai kontrol pada hand sanitizer tersebut, atau berfungsi sebagai output untuk mengontrol hand sanitizer itu tadi dalam keadaan ke bawah atau dalam keadaan sedia kala. Ini merupakan LCD. LCD ini berfungsi untuk menampilkan apa yang terjadi pada hardware. Ini merupakan sensor IR. Sensor IR ini berfungsi sebagai penangkap dari tekstur permukaan tangan yang saya akan dekatkan nanti, dan saya program aktif low. Ini adalah buzzer. Buzzer berfungsi adalah sebagai bunyi. Pada saat telah ada input, maka buzzer berbunyi. Pada saat tidak ada, akan berhenti. Dan ini merupakan
Arduino, Arduino 2560, Arduino Mega dari AVR yang saya gunakan sebagai microcontroller untuk membuat alat tersebut. Berikut ini adalah kondisi di mana hardware yang telah saya buat atau saya rangkai sebelumnya. Saya telah tancapkan kabel USB Arduino-nya ke dalam PC atau ke dalam laptop yang saya miliki. LCD di sini akan memberikan informasi kepada user tentang bagaimana hardware ini pemrosesannya, atau data yang dikirimkan hardware ini berupa apa. Hardware ini memberikan informasi tentang bagaimana alat tersebut dapat berjalan yang menggunakan LCD 16x2. Dan untuk di komputer saya telah membuat GUI-nya tadi, dan tadi itu adalah sebuah proses saat tangan saya dekatkan tadi. Kita men-start. Ini adalah GUI yang telah saya desain. Saya beri judul sanitizer otomatis. Serial port kita pilih. Untuk Arduino saya buat menjadi kompak. Kita klik, kita connect. Kompas is connect. Lalu kita beri input pada tangan. Oh, ini dari papan informasi tersebut dapat diketahui data yang dikirimkan berupa 5 data, yaitu adalah sensor infrared, data pada LED apakah dia hidup atau tidak, dan keadaan buzzer, dan keadaan servo, dan juga LCD apakah keadaan on atau keadaan off. Kita lihat tadi pada papan informasi tersebut akan real time, mengirim data secara real time tentang bagaimana program tersebut berjalan atau program tersebut mati dalam keadaan on atau off. Ketika dalam keadaan on tadi, program tersebut akan mengirimkan data berupa on. Lalu dalam keadaan off, dapat diketahui data akan mati. Untuk LCD ini selalu on karena data yang dikirimkan pada LCD ini merupakan saya buat LCD on terus karena pada saat program IR, pada saat terjadinya input, tangan didekatkan, LCD kan memberikan keterangan servo dalam keadaan on atau servo keadaan off. Jadi LCD tidak terpengaruh karena sifatnya LCD hanya sebagai monitoring pada hardware. Jadi LCD 16x2 saya tetap buat on terus seperti itu. Ini merupakan sifat komunikasi, yaitu hardware dikirimkan kepada GUI dan ditampilkan pada papan informasi. Untuk berikutnya adalah kita akan mengirimkan sebuah komunikasi atau sebuah data ke dalam hardware. Ini adalah bentuk GUI, Graphical User Interface, yang telah saya buat sebelumnya. Ada pengiriman data ini berfungsi untuk sebagai informasi bahwasanya modul yang diberikan itu dalam keadaan baik atau dalam keadaan tidak. Untuk proses inputnya terdapat beberapa. Sebagai demonstrasi, saya pilih dua, yaitu adalah LED dan pada buzzer, dan sebagai percobaan akan menggunakan buzzer. Input akan dipilih di sini. Terdapat dua pilihan, yaitu adalah on dan off. Kita akan memilih buzzer. Kalau kita on-kan-nya, pada saat kita meng-on-kannya terdapat bunyi beep, yaitu berarti buzzer yang tadi diinput melalui GUI, dan outputnya seperti bunyi tadi, seperti bunyi buzzer. Berarti buzzer telah berbunyi, dan saat saya klik off maka buzzer mati sesuai dengan input yang saya berikan kepada GUI. Kita bisa melakukannya sekali lagi.
seperti itu. Ini adalah proses komunikasi dua arah yang terjadi di dalam GUI dan terjadi di dalam hardware. Terjadi pengiriman data dan penerimaan data, dan itu berlaku sebaliknya.